For over a century, I have lived in secret, alone in the world, hiding in the shadows. I am a vampire. I shouldn't have come home, but I had no choice. I know the risk. I have to know her. Ow! You okay? Your face. Stefan. Yeah. Stefan. Hey. Season 1 episode 1. Pada suatu malam yang gelap gulita diperlihatkan sepasang kekasih tengah bercengkerama satu sama lainnya. Namun tak disangka tiba-tiba saja mereka malah menabrak seseorang yang tak diketahui. Sehingga membuat keduanya harus meninggoy mengenaskan di malam itu juga. Oh my god! Darren! Darren! Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan wanita muda bernama Elena tengah menulis buku diarinya sebagai hobi kesehariannya. Elena gemar menulis apapun tentang kehidupan yang dia jalani. Termaksud di hari itu juga Elena selalu mempertanyakan siapa sebenar orang tua kandungnya. Saat ini dia tinggal bersama bibinya bernama Jenna dan adik angkatnya bernama Jeremy. Mereka hidup layaknya orang-orang pada umumnya. Begitupun dengan Bonnie yang merupakan sahabat terdekat dari Elena juga ternyata merupakan seorang penyihir handal. Namun Bonnie sama sekali tak menyadari tentang kekuatannya. Mereka sekolah dan tinggal di salah satu kota ternama bernama Mystic Falls. Kota yang merupakan sejarah masa kelam vampir jauh sebelum era modern seperti sekarang. Di kota tersebut di sanalah awal mula pertemuan Elena dan Stefan terjadi. Dan ternyata Stefan merupakan seorang vampir yang dapat berbau dan tinggal bersama manusia. Tak hanya itu, Stefan juga kebal terhadap sinar matahari berkat cincin yang dia gunakan. Namun semuanya tak termaksud dengan cairan merah. Ketika mencium aroma cairan tersebut, maka jiwa hasratnya sebagai vampir tak dapat disembunyikan. Termaksud di hari itu juga Stefan tanpa sengaja melihat Elena terluka dan berusaha menghindari luka tersebut secepat mungkin. Are you okay? Take care of that. Stefan merupakan vampir muda berumur 150 tahun dan dirinya ternyata pernah tinggal di kota Mystic Falls sebelumnya. Stefan kembali di kota ini hanyalah untuk semata-mata mengenal Elena lebih dekat lagi. Karena ternyata wajah Elena itu mengingatkannya tentang seseorang yang pernah ia cintai sebelumnya. Namun untuk berbaur dengan manusia tentu saja ada risiko yang sangat besar yang harus dihadapi. Di mana setelah memutuskan kembali ke kota, Stefan mencoba untuk tidak melukai siapapun dan bahkan menahan dirinya untuk tidak memakan cairan merah milik manusia. Stefan hanya memakan cairan merah dari hewan semata. Termaksud di hari itu usaha Stefan untuk mendekati Elena pada akhirnya berhasil dilakukan. Stefan dapat mengenal Elena lebih dekat dari sebelumnya dan bahkan mengetahui tempat kediamannya dan juga mengenal teman-teman terdekatnya. Namun tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja paman Stefan bernama Jack mengabarkan bahwa ia telah mendapatkan kabar soal kematian sepasang kekasih dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Jack menduga bahwa pelaku semua itu pasti disebabkan oleh Stefan, mengingat korban itu mendapatkan gigitan dan bekas robekan hampir di sekujur tubuh mereka. Namun Stefan yang mendengar hal tersebut tentu saja menolaknya. Dirinya sama sekali tak melakukan pembunuhan seperti apa yang Jack tuduhkan kepadanya. Kedekatan antara Elena dan Stefan tak dapat dipungkiri, di mana hubungan mereka semakin dekat satu sama lainnya. Di mana Elena mulai mengatakan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal akibat kecelakaan. Begitupun dengan Stefan memberitahu bahwa kedua orang tuanya juga telah meninggal. Ia hidup tanpa saudara dan hanya tinggal bersama pamannya semata. Namun tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja salah satu teman Elena bernama Vicky mendapatkan serangan dari vampir yang tak diketahui. Jeremy? Hear it. Oh my god. Vicky, come on. Better, she's losing a lot of blood. It's bad. What's going on? Come on, open your eyes. Look at me.
Stephen yang melihat secara langsung apa yang menimpa Vicky segera mengabarkan hal itu kepada Jack bahwa semua pembunuhan yang didapatkan itu jelas bukan ulah darinya. Dan ternyata seseorang yang melakukan semua itu adalah Damon. Damon adalah kakak dari Stephen. Hubungan mereka terlihat tak cukup baik, di mana Stephen berusaha untuk menghindari Damon, sementara Damon itu selalu saja mengusik kehidupan adiknya sesuka hati. Damon sebagai vampir memiliki kekuatan untuk memperbudak manusia yang dia inginkan, termaksud memangsa siapapun yang dia kehendaki untuk dijadikan makanan baginya. Damon memiliki sifat lebih agresif dibanding Stephen dan bahkan ia melakukan pembunuhan itu hanyalah untuk bersenang-senang semata. Tak hanya itu, Damon juga mengetahui kedatangan Stephen kembali ke kota Mystic Falls adalah untuk menemui Elena yang ternyata memiliki wajah mirip dengan seseorang bernama Catherine. Catherine adalah seorang vampir yang mengubah keduanya menjadi sesosok vampir hingga saat ini. Dan ketika Stephen melihat Elena itu bagai melihat Catherine. Namun apapun alasan Stephen kembali ke kota ini, ia tetap menahan diri untuk tidak sama sekali melukai siapapun. Berbeda dengan Damon. Damon berusaha membujuk adiknya untuk memangsa orang-orang yang mereka inginkan. Sehingga kekuatan Damon itu jauh lebih kuat dibanding dengan adiknya. Mengingat Stephen hanya memakan cairan merah dari hewan semata. Six, you missed on style, but Games, Damon, huh? thing. Where's your ring? It's right here. I think you're stronger than me. I wouldn't try it again, beating on people. It's okay. Season 1 episode 2. Hasrat Damon memangsa orang-orang terus saja ia lakukan dengan sesuka hatinya, dan hal tersebut benar adanya. Tepat di malam itu juga diperlihatkan sepasang kekasih akan melakukan skedip papap. Namun tiba-tiba saja Damon memangsa keduanya tanpa ampun. Begitupun dengan kondisi Vicky saat ini terlihat belum stabil. Vicky mengalami kehilangan cukup banyak cairan merah sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memulihkan kesehatannya. Tidak ada di antara mereka yang menyadari bahwa yang menyerang Vicky adalah sesosok vampir. Mereka menduga bahwa penyerangan ini disebabkan oleh hewan buas semata. Sementara Stephen yang mengetahui bahwa penyerangan tersebut disebabkan oleh Damon di hari itu juga memutuskan untuk menuju ke rumah sakit. Stephen melakukan hal itu adalah untuk semata-mata menyembunyikan identitas keberadaan Damon yang sebenarnya. Stephen sebagai vampir jelas memiliki kemampuan untuk menghipnotis siapapun yang mereka inginkan. Termaksud Vicky sama sekali tak mengingat apapun yang menimpa dirinya. Dan bahkan Matt sebagai kakaknya juga tak mengetahui akan hal tersebut. Sementara Elena di hari itu juga diperlihatkan datang menghampiri kediaman Stephen berada. Tujuan ia ke sana adalah untuk saling bertukar cerita satu sama lainnya. Namun setibanya di sana ia malah menemukan Damon. Damon yang melihat Elena berada tepat di depan matanya memperkenalkan diri bahwa dia adalah kakak dari Stephen, yang tentu saja membuat Elena terkejut mendengarnya. Karena sebelumnya Stephen mengatakan bahwa dia sama sekali tak memiliki saudara apapun. Tak hanya itu, Damon juga mengatakan bahwa adiknya sebelumnya juga memiliki kekasih bernama Catherine. Catherine memiliki wajah mirip dengan Elena, sehingga Damon menyimpulkan bahwa Stephen mendekati Elena itu adalah untuk mengingat kembali masa lalunya bersama Catherine. Hello, Stefan. Elena. It was nice to meet you, Damon. To Elena. Stefan? Stefan? Vicky yang telah sembuh di malam itu juga diperlihatkan sedang berada di bar bersama dengan Jeremy. Vicky merupakan seorang wanita dengan kecanduan bahan obat-obatan terlarang sehingga dirinya sangatlah sulit untuk lepas dari obat tersebut.
Namun tak berselang lama dari itu tanpa sengaja ia malah melihat Damon juga ternyata berada di sana yang kembali mengingatkannya tentang seseorang yang pernah menyerangnya. Namun ingatan Vicky telah dihapus oleh Stephen sebelumnya sehingga sangatlah sulit bagi Vicky untuk mengingat kejadian yang pernah ia alami. Damon yang melihat wanita tersebut berada tepat di depan matanya kembali melakukan permainan kecilnya, di mana ia mencoba membuang Vicky dari ketinggian namun dicegah oleh Stephen. Ternyata alasan Damon tidak membunuh Vicky adalah untuk menjebak adiknya sendiri. Damon memutarbalikkan fakta bahwa yang melakukan penyerangan kepadanya itu adalah Stephen. Tak hanya itu, Damon juga memerintahkan Vicky agar memberitahu ke semua orang-orang bahwa Stephen adalah seorang vampir. Jika hal tersebut diketahui banyak orang, maka kemungkinan Stephen dipastikan akan meninggoy. Ternyata alasan Damon melakukan semua itu adalah untuk mengetahui siapa jati diri dari adiknya sendiri. Ia bahkan rela berbaur dan tinggal bersama manusia hanya karena cinta semata. Sementara mereka adalah golongan vampir yang kastanya di atas dari umat manusia. Intinya Damon ingin adiknya agar kembali mengingat siapa sebenar dirinya. Stephen yang mendengar hal tersebut tetap pada pendiriannya bahwa ia tak akan melukai siapapun seperti apa yang dikatakan oleh Damon. Dan bahkan ia rela mati di tangan manusia jika keberadaannya diketahui oleh orang-orang. Damon yang mendengar semuanya pada akhirnya mengundurkan niatnya agar Vicky melupakan semua kejadian yang dialami. Sementara Bonnie yang merupakan sahabat terdekat dari Elena, tanpa sengaja di malam itu juga ia menyentuh tangan Stephen yang ternyata bukanlah manusia biasa. Namun semua penglihatan dan prasangka tersebut Bonnie sama sekali tak yakin tentang apa yang dia rasakan. Mengingat kemampuan sihirnya masih dalam tahap awal. Begitupun dengan wanita muda cantik berambut pirang bernama Caroline tiba-tiba saja dihampiri oleh Damon. Damon kembali memiliki rencana terselubung untuk bermain-main dengan wanita tersebut. Sorry. Didn't mean to scare you. Season 1 episode 3. Bonnie yang memiliki perasaan buruk terhadap Stephen sebelumnya berusaha menjelaskan kepada Elena bahwa Stephen tidaklah seperti apa yang dipikirkan. Namun semuanya yang disampaikan mendapatkan penolakan. Elena tetap yakin bahwa Stephen merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Begitupun dengan Caroline kini telah menjalin hubungan asmara dengan Damon. Damon dapat melakukan apapun yang diinginkan, termaksud menjadikan wanita itu sebagai tempat permainan semata. Don't do that. Get away from me! Di suatu malam di tempat yang berbeda, kini diperlihatkan Elena, Stephen, dan Bonnie kini tengah menyantap makan malam bersama. Elena mengundang Stephen berkunjung ke rumahnya adalah untuk saling mengenal satu sama lainnya, serta berusaha menghilangkan paradigma prasangka Bonnie terhadap Stephen. Tak hanya itu, Elena juga memperkenalkan bahwa Bonnie sebenarnya adalah keturunan seorang penyihir, yang tentu saja membuat Stephen begitu sedikit terkejut mendengarnya. Namun belum saja percakapan di antara mereka selesai, tiba-tiba saja Damon datang menghampiri, yang kembali membuat ketegangan bagi Stephen. Dari pertemuan itu membuat Elena dan Damon kini dapat saling mengenal jauh lebih dekat dari sebelumnya. Tak hanya itu, Damon juga mengatakan bahwa semenjak meninggalnya Catherine, Stephen telah kehilangan arah. Namun ketika menemukan Elena, ia cukup bahagia melihat adiknya sendiri. Begitupun dengan Stephen pada akhirnya mengetahui bahwa Caroline saat ini adalah boneka peliharaan dari kakaknya. Damon bebas melakukan hal itu kepada siapapun, termaksud kepada Elena sekalipun. Stephen yang menyadari bahwa kakaknya akan melakukan tindakan bodoh kepada Elena di pagi hari itu juga memberikan sebuah kalung sebagai bentuk perlindungan diri. Kalung yang diberikan bukan hanya sekedar kalung semata, di mana di dalam kalung tersebut terdapat tanaman bernama verven. Verven merupakan tanaman murni yang dipercaya dapat mencegah para vampir untuk menghipnotis manusia, dan bahkan verven dapat melemahkan para vampir jika mereka tak sengaja meminumnya. Selama Elena mengenakan kalung tersebut, maka mustahil bagi Damon untuk menghipnotis sesuka hatinya. Dan saat malam hari telah tiba, terjadi perkelahian
antara Jeremy dan juga Tyler. Mereka saling baku hantam hanya untuk memperebutkan wanita bernama Vicky. Akibat perkelahian tersebut membuat tangan Stephen harus mengalami luka namun dapat sembuh dengan seketika. Jeremy, no! God, your hand. Come on. Come on. No, it's fine. But See? I'm fine. It's not my blood. I'm okay. I saw it. The glass cut your hand. Setelah perkelahian itu terjadi, benar saja Damon datang menghampiri Elena dan tujuan ia menghampiri adalah untuk melakukan ciuman pertamanya. Namun usaha Damon untuk menghipnotis nampaknya tidak berjalan dengan semestinya berkat kalung yang diberikan Stephen sebelumnya. Akibat kegagalan tersebut, Damon menghampiri Stephen serta mempertanyakan di mana ia menemukan Verven. Jika tak memberitahunya, maka dia akan melakukannya dengan cara kekerasan dan bahkan mengancam membunuh Elena. Stephen yang mendengarkan ancaman tersebut menegaskan bahwa semua ini adalah kesalahannya. Ternyata kematian Catherine itu disebabkan oleh Stephen sendiri dan Damon ternyata mencintai Catherine. Akibat kematian Catherine membuat Damon selalu mengusik adiknya akibat rasa bersalah yang terpendam selama 150 tahun lamanya. Damon bisa saja membunuh adiknya untuk melakukan pembalasan dendam akibat kematian orang yang dia cintai. Namun jauh dari lubuk hati yang sebenarnya, Damon juga masih menyayangi adiknya sendiri. Anytime, anyplace. Something in Damon was still human. That's somewhere deep inside. Normal. No good. Only a monster. Who must be stopped. Season 1 episode 4. Setelah Damon memangsa satu persatu orang-orang yang ada di kota tersebut, menimbulkan berbagai wacana siapa sebenar pelaku pembunuhan itu, dan pihak kepolisian serta media menduga bahwa kekacauan yang terjadi itu disebabkan oleh hewan buas semata. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya bekas gigitan serta luka cakar pada korban. Begitupun dengan hubungan antara Stephen dan Elena bukan hanya sekedar teman semata. Mereka pada akhirnya menjalin hubungan terlarang di mana Elena sampai detik ini belum mengetahui bahwa Stephen adalah vampir dan Stephen sama sekali tidak berniat untuk mengutarakan siapa sebenar dirinya. Namun lambat laun jati diri Stephen yang sebenarnya juga pasti akan diketahui. Jack merupakan paman dari Stephen dan juga Damon, dan dia adalah satu-satunya manusia yang sekarang kediamannya ditinggali dua bersaudara tersebut. Dari pertemuan itu, Jack mempertanyakan mengapa Damon harus kembali ke kota ini serta membuat keonaran sesuka hati. Yang jelas pertanyaan itu membuat Damon sedikit kesal mendengarnya. Damon menegaskan kepada Jack bahwa dia akan melakukan apapun yang diinginkan. Tidak ada satupun di antara mereka yang dapat menghentikannya termasuk Stephen sekaligus. Dan semua hal itu benar adanya. Stephen tak bisa melakukan apa-apa ketika melihat pamannya hampir saja meninggoy di hadapannya. Satu-satunya yang dapat melemahkan kekuatan para vampir adalah dengan memberikan mereka tanaman bernama Verven. Namun yang jadi permasalahan bahwa tanaman tersebut sangatlah langka dan terakhir tumbuh di kota Mystic Falls pada tahun 1865. Jack yang mendengar hal tersebut tiba-tiba saja membawa Stephen ke suatu ruangan bawah tanah yang ternyata di sana terdapat tanaman Verven. Jack mengatakan jika sampai Damon mengetahui bahwa dirinya menanam tanaman tersebut maka tamatlah riwayatnya. Namun sebelum itu terjadi, Stephen dapat menggunakannya terlebih dahulu jika ingin menyingkirkan Damon. Sementara Bonnie yang merupakan keturunan seorang penyihir pada akhirnya mengatakan apa yang diketahui tentang Stephen, bahwa pria tersebut memiliki latar belakang yang cukup menarik. Damon dan Stephen menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Catherine dan keduanya sama sekali menyukai wanita tersebut. Namun Catherine lebih memilih Damon ketimbang Stephen dan semua yang disampaikan Bonnie sama sekali belum mengetahui bahwa Stephen dan Damon itu merupakan vampir.
Begitupun dengan usaha Stephen untuk menyingkirkan kakaknya menggunakan tanaman verpen nampaknya sia-sia belaka. Damon bukanlah seseorang yang dapat dibodohi hanya menggunakan trik receh seperti itu, sehingga dengan kejadian tersebut Damon akan memberikan kejutan tak terduga kepada adiknya sendiri. Di pagi hari di kota Mystic Falls diadakan sebuah pesta yang dihadiri beberapa orang terkenal yang ada di kota tersebut. Termaksud Elena dan teman-teman lainnya tak luput dari acara itu. Di sana diperlihatkan Caroline ternyata memiliki seorang ibu yang bekerja sebagai serif keamanan. Dan bahkan Caroline dengan terang-terangan memperkenalkan bahwa Damon adalah pacar terbarunya. Tak hanya itu, janji Damon akan memberikan kejutan terbesar kepada adiknya nampaknya berhasil ia lakukan. Damon selalu saja bercerita tentang siapa sebenarnya Catherine dan apa hubungan wanita tersebut kepada adiknya. Damon melakukan itu dengan tujuan agar Elena mencari tahu siapa sebenarnya Stephen. Karena semenjak hubungan di antara mereka terjadi, Stephen sama sekali tak pernah bercerita tentang masa lalunya dan bahkan berusaha menutupi dirinya yang sebenarnya. They look so cute. The truth is, Stefan, Don't talk, please. think about yourself. Anything. I know that much about you, and I'd really... Look, Did you see what Damon has done here? Tak berselang lama dari itu diperlihatkan Elena tanpa sengaja melihat beberapa bekas luka hampir di sekujur tubuh Caroline. Dan bahkan leher wanita tersebut terdapat bekas gigitan yang tentu saja menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi. Elena yang melihat bekas luka pada tubuh Caroline sangatlah tidak wajar segera menghampiri Damon untuk menjauhi sahabatnya. Dan bahkan Elena juga mengabarkan kejadian tersebut kepada kekasihnya. Namun Stephen yang mendengarkan penjelasan itu justru membuatnya tak terkejut sedikit pun, karena seperti yang diketahui bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui lebih awal itu pasti akan terjadi. Reaksi Stephen soal kejadian yang dialami oleh Caroline kembali memintanya agar mau bercerita tentang apa yang dia sembunyikan selama ini dan mengapa ia harus menyembunyikan sesuatu darinya. Namun Stephen menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengatakan apapun kepada Elena tentang sesuatu yang tak mesti ia ketahui. Damon yang mengetahui bahwa bekas luka yang dialami oleh Caroline disebabkan oleh kecerobohannya semata di malam itu juga berniat untuk menghabisinya. Namun ketika Damon menyedot cairan merah dari wanita tersebut, tiba-tiba saja membuat tubuhnya lemas seketika. Dan ternyata ulah semua itu adalah Stephen. Stephen tidak akan mungkin mampu untuk menipu Damon secara langsung, sehingga ia menggunakan tanaman verven untuk diberikan kepada Caroline agar dapat meracuni kakaknya sendiri. Semua Stephen lakukan adalah untuk semata-mata melindungi Elena dan seluruh orang-orang dari ancaman Damon. I'm fine. Caroline, what happened? Caroline, I'm fine. To protect Elena. Captured. Season 1 episode 5. Damon yang lemah akibat verven tentu saja membuat dirinya tak berdaya. Damon perlahan demi perlahan akan mengering bagai mayat hidup. Dan ketika semua hal itu terjadi, Stephen akan membawanya ke suatu makam keluarga untuk disimpan. Stephen tidak berniat untuk membunuh kakaknya sendiri. Namun lebih tepatnya dia akan menyimpannya selama 50 tahun lamanya lalu membangkitkannya kembali jika ia berniat melakukannya. Semua hal itu dilakukan adalah untuk semata-mata melindungi orang-orang dari ancaman brutal dari Damon. Begitupun dengan Jack yang pada akhirnya dapat mengurung Damon selama yang diinginkan. Semua rencana untuk melemahkan Damon itu adalah rencana Jack. Jacklah yang memberikan verven kepada Stephen untuk meracuni kakaknya sendiri. Dan dialah juga yang mengusulkan agar verven diberikan kepada Caroline untuk memancing Damon meminumnya. Semua itu dilakukan karena Jack juga sebenarnya tidak menyukai Damon yang selalu saja memangsa orang-orang sesuka hatinya. Mendengar penjelasan tersebut tentu saja membuat Damon begitu marah padanya.
Keep it up, Damon. More energy you expend, the faster you'll go. Tak berselang lama dari itu diperlihatkan Elena dan Stephen kembali bertemu satu sama lainnya. Stephen sama sekali tidak menceritakan apa yang terjadi kepada Damon. Ia hanya mengatakan bahwa Damon telah pergi dan tak akan kembali untuk selama-lamanya. Yang kembali menimbulkan pertanyaan bagi Elena namun tak mendapatkan jawaban. Tak berselang lama dari pembicaraan itu tiba-tiba saja seseorang tak dikenal mengaku mengenal dan mengetahui siapa sebenarnya Stephen Salvatore, dan bahkan ia mengatakan bahwa Stephen sama sekali tak bertambah tua walau hanya dalam sehari saja. Stephen yang merasa bahwa mungkin sebaiknya ia mengatakan semuanya kepada Elena siapa sebenar dirinya, di malam itu juga kembali mendatangi Elena di kediamannya. Dari pertemuan itu, Stephen menjelaskan bahwa Catherine yang selama ini dibahas oleh Damon adalah seorang wanita cantik yang memiliki wajah mirip dengan Elena. Mereka berdua sempat menjalin hubungan asmara dengan Catherine dan Damon benar-benar mencintai Catherine. Namun semuanya berubah ketika di suatu malam sebuah kecelakaan menewaskan Catherine akibat dari kesalahan dari Stephen semata. Sehingga Damon yang mengetahui akan hal itu begitu sangat membencinya hingga saat ini. Di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba-tiba saja tanpa terduga Elena melukai tangannya sendiri yang memancing hasrat jiwa vampir Stephen muncul seketika. Your face. Stefan. Yeah. Stefan. Hey. Sementara Damon yang lemah dan tak berdaya tentu saja tak akan menyerah dengan begitu saja. Damon berusaha menggunakan sisa kekuatannya untuk menghipnotis Caroline dengan jarak jauh karena hanyalah Caroline satu-satu harapan terakhirnya untuk dapat melepaskannya dari belenggu kematian. Dan semua itu benar adanya, di mana Caroline pada akhirnya dapat menemukan keberadaan Damon. Damon yang melihat Caroline berada tepat di depan matanya memerintahkan agar segera membuka pintu serta mengeluarkannya dari tempat itu sekarang juga. Tak hanya itu, bahkan Damon tak segan-segan membunuh Jack di saat itu juga. Elena yang pernah bertemu dengan seorang pria sebelumnya tanpa sengaja kembali bertemu. Dari pertemuan itu, Elena tentu saja mempertanyakan apakah dia mengetahui Stephen dan mengapa ia bisa mengenalnya. Dari penjelasan pria tersebut bahwa ia pernah melihat Stephen sebelumnya saat berada di asrama Salvatore. Stephen telah kehilangan pamannya akibat serangan hewan buas dan paman Stephen yang dimaksud pria itu adalah Joseph. Semua kejadian itu sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya semenjak 1953 silam, dan bahkan pria tersebut juga mengenal Damon, yang kembali menimbulkan pertanyaan bagi Elena siapa sebenarnya Stephen Salvatore. Rasa penasaran yang teramat dalam bagi Elena di hari itu juga memutuskan untuk mendatangi sebuah media TV yang ada di kota tersebut, serta meminta akses asrama Salvatore pada tahun yang dimaksud. Tujuan ia ke sana adalah untuk membuktikan perkataan pria itu tentang Stephen, dan semua yang disampaikan benar adanya. Di mana setelah Elena mendapatkan akses tersebut, ia dengan jelas melihat wajah Stephen berada di sana dan tak menua selama 150 tahun lamanya. Sementara Bonnie yang merupakan penyihir perlahan demi perlahan dapat mengontrol dan menggunakan kekuatan sihirnya, di mana tepat di hari itu juga ia mencoba membakar mobil yang berada tepat di depan matanya hanya menggunakan perintah dari pikirannya semata. I'm not a believer. I can't be. 1953. Deny what's right in front of me. Man, is it deep? How bad is it? Ever gets hurt? Oh my God, what happened to you? Your face. Said it was a vampire. Di malam hari yang gelap gulita diperlihatkan Vicky bersama dengan rekan-rekannya tengah mengadakan camping malam sembari menikmati barang terlarang. Namun suasana itu berubah menjadi horor ketika Damon datang menghampiri serta memangsa Vicky hingga cairan merahnya menjadi kering seketika.
Begitupun dengan Stephen yang menyadari bahwa Damon telah berhasil meloloskan diri berniat untuk membunuh kakaknya sendiri menggunakan pancang kayu. Namun ketika hendak saja akan keluar dari rumah tersebut, ia malah menemukan Elena berada tepat di depan matanya. What are you? Season 1 episode 6. Elena yang sudah mendapatkan informasi siapa sebenarnya Stephen kembali mendatanginya untuk mendapatkan penjelasan secara langsung. Stephen yang terpojok dan tak bisa menyembunyikan identitasnya pada akhirnya mengatakan bahwa dirinya yang sebenarnya adalah seorang vampir, yang tentu saja membuat Elena tak percaya dan begitu ketakutan. Elena dilanda kepanikan dan tak tahu harus melakukan apa. Stephen berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak akan menyakiti Elena sekalipun. Semua penyerangan yang disaksikannya beberapa hari yang lalu itu adalah ulah dari Damon. Damonlah yang melakukan penyerangan dan meminum cairan merah mereka. Namun tidak dengan dirinya. Ia memilih cara untuk bertahan hidup dengan cara yang berbeda. Tak hanya itu, Stephen juga menegaskan bahwa apa yang terjadi di antara mereka sebaiknya akan menjadi rahasia. Elena tidak boleh menceritakan kejadian ini kepada siapapun demi keselamatannya semata. Terlepas dari semua itu, usaha Stephen untuk mengurung Damon juga pada akhirnya harus gagal dilakukan. Tidak menuntut kemungkinan Damon akan melakukan pembalasan dendam dan bahkan mungkin saja akan membunuh Elena. Sementara Damon yang telah puas menyantak seluruh teman-teman Vicky di malam itu membakar mereka semuanya dengan tujuan menghilangkan jejak pembunuhannya. Namun Damon tidak akan bebas berkeliaran pada siang hari karena cincin yang merupakan pelindungnya ternyata telah diambil oleh Stephen sebelumnya. Sehingga Damon meminta agar sebaiknya adiknya mengembalikan cincinnya sebelum hal buruk terjadi. You just don't want to die, do you? Pada keesokan harinya diperlihatkan Elena dan Stephen kembali bertemu. Stephen mengundang Elena untuk menjelaskan tentang semuanya. Stephen dapat hidup di bawah sinar matahari berkat cincin yang dapat melindunginya. Salib dan bahkan air suci yang dapat melenyapkan vampir ternyata semuanya hanyalah mitos belaka. Mereka hanya bisa dilenyapkan menggunakan pancang kayu yang ditancapkan ke dada vampir jika ingin benar-benar membunuhnya. Dan cara Stephen bertahan hidup hingga saat ini adalah hanya mengkonsumsi cairan merah dari hewan saja. Berbeda dengan Damon yang meminum cairan segar dari manusia secara langsung sehingga kekuatannya jauh lebih kuat dibanding dengan dirinya. Stephen tidak akan mungkin bisa mengalahkan Damon jika hanya meminum cairan merah dari hewan. Ia juga harus meminum cairan tersebut untuk dapat mengalahkan kakaknya. Namun yang jadi permasalahan jika Stephen kembali mengkonsumsi cairan yang dimaksud, maka dia akan melakukannya secara terus-menerus. Karena sekali mencobanya, maka percayalah akan sulit baginya untuk mengontrol keinginan itu dan bahkan kembali memangsa siapapun yang diinginkan termaksud Elena. Tak hanya itu, Stephen juga menjelaskan bahwa para vampir memiliki kemampuan menghipnotis siapapun yang mereka inginkan termaksud Caroline. Apa yang terjadi kepada Caroline itu di luar dari kendalinya, sehingga itulah alasannya mengapa Stephen memberikan sebuah kalung berisikan tanaman verven di dalamnya karena hanyalah tanaman itu yang dapat melemahkan kekuatan para vampir. Tak berselang lama dari pertemuan itu, Stephen kembali mengajak Elena ke suatu tempat yang ternyata dahulu merupakan tempat tinggalnya bersama dengan Damon. Tempat tersebut terlihat cukup tua dengan bangunan-bangunan kuno menyelimuti hampir di setiap bangunan. Usia Damon saat ini sudah mencapai 150 tahun. Jadi pada tahun 1864 merupakan awal pertemuan antara Catherine dan juga Stephen. Stephen dan Damon pada masa itu masih menjadi manusia biasa, namun tidak dengan Catherine. Catherine merupakan vampir yang dapat berbaur dan tinggal di lingkungan manusia, dan bahkan Catherine memiliki wajah mirip 100% dengan Elena. Tak hanya itu, Stephen juga dengan terang-terangan menjelaskan mengapa mereka bisa terjebak di antara cinta segitiga karena Catherine telah mengendalikan pikiran mereka berdua. Dan tepat di hari itu juga Stephen memutuskan untuk mengembalikan cincin milik Damon. Karena jika tidak, maka Damon bisa saja melukai Elena kapanpun yang dia inginkan.
Sementara pihak kepolisian di hari itu juga pada akhirnya menemukan beberapa orang dengan keadaan tak dapat dikenali lagi. Mereka sama sekali belum mengetahui penyebab kematian para korban dan tanpa terduga mereka malah menemukan identitas Vicky juga berada di sana. Penemuan itu diharapkan akan menjadi petunjuk baru bagi pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Begitupun dengan Damon di hari itu ternyata menjadikan Vicky sebagai tawanannya. Dan bahkan yang lebih mengerikan, Damon mengubah Vicky menjadi sesosok vampir. Untuk menjadikan Vicky sebagai vampir, Damon harus memberikan cairan merahnya terlebih dahulu. Dan ketika Vicky meminum cairan tersebut, maka Damon akan membunuhnya. Dan ketika telah meninggoy, Vicky dapat hidup kembali namun bukan lagi sebagai manusia biasa, melainkan sebagai seorang vampir. I killed you. Yeah, well, let's not make a big deal out of it. Ibu Caroline yang merupakan sheriff di kota Mystic Falls tidak butuh waktu lama untuk menyelidiki tewasnya beberapa korban. Dari hasil pemeriksaan tim forensik, mereka semua bisa meninggoy akibat luka gigitan dan kehilangan cukup banyak cairan merah. Jauh sebelum korban ditemukan, ternyata sheriff sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya tentang kematian orang-orang dengan cara yang sama dan menduga bahwa semua ini mungkin saja disebabkan oleh para vampir. Mengingat kota Mystic Falls pada zaman dahulu memiliki legenda tentang para vampir. Tak hanya itu, sheriff juga mempunyai sebuah jam legend yang konon katanya dapat mendeteksi keberadaan para vampir saat berada di tengah-tengah mereka. Vicky yang telah kembali mulai menunjukkan ciri-cirinya sebagai vampir dan semua itu benar adanya. Vicky terlihat lebih agresif dan mulai mengalami sakit di bagian gigi serta gusinya. Stephen yang melihat perilaku tersebut tentu saja mengetahui bahwa Vicky sebenarnya dalam tahap transisi untuk menjadi vampir seutuhnya. Ketika seseorang pertama kali bermutasi, maka dia akan sangat kehausan serta memiliki hasrat yang kuat untuk memangsa siapapun. No. I can track her. Go. Sementara di tempat yang gelap gulita, diperlihatkan Stephen pada akhirnya berhasil menemukan Vicky dengan kondisi yang cukup menyedihkan. Namun tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja salah satu anggota sheriff yang berada di sana berhasil menemukan vampir berkat jam kompas yang dimiliki. Dan bahkan menembaki Stephen di saat itu. Dan ketika pria tersebut hendak saja akan melenyapkannya, tiba-tiba saja Damon datang menghampiri. If anyone's gonna kill you, it's gonna be me. Wood. My ring. Oh, God. I tried. I couldn't stop her. I'm sorry. I gave you today just like you asked. I just can't.